Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wuwu Sumana Indah, mahasiswa S1 PG PAUD Universitas Terbuka semester 2. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang intervensi kekerasan terhadap anak yang terjadi pada keluarga. Kekerasan terhadap anak menjadi permasalahan yang penting dan membutuhkan perhatian yang lebih bagi bangsa ini. Komnas Perlindungan Anak menyebutkan kekerasan terhadap anak rawan terjadi terutama pada golongan keluarga menengah ke bawah. Kekerasan yang terjadi terhadap anak ini terus meningkat setiap tahunnya. Menurut pasal 89 KUHP, definisi kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah atau membuat orang tidak berdaya. Secara umum dapat dijelaskan bahwa kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk perlakuan baik fisik maupun psikis yang berakibat penderitaan terhadap anak. Komnas Perlindungan Anak mencatat dari 40% anak-anak yang diperlakukan dengan kekerasan menjadi orang tua yang bertindak keras kepada anak-anaknya. Sepanjang 2016, Komnas Perlindungan Anak menerima 1.326 pengaduan kasus pelanggaran hak anak, 50% diantaranya pengaduan kekerasan seksual. Komnas Perlindungan Anak menerima pengaduan masyarakat kurang lebih 114 pengaduan pelanggaran terhadap hak anak pada setiap bulannya. Jumlah korban pelanggaran hak anak yang paling banyak dialami anak pada usia 6-12 tahun, yakni 745 atau 45%. Usia 13-17 tahun sebanyak 727 atau 40%. Dan usia 0-5 tahun sebanyak 409 atau 15%. Anak-anak yang menjadi korban paling banyak adalah anak perempuan. Faktor-faktor yang mendukung terjadinya penganiayaan terhadap anak antara lain ketidakmatangan orang tua, kurangnya pengetahuan bagaimana menjadi orang tua, harapan yang tidak realistis terhadap kemampuan dan perilaku anak, pengalaman negatif pada masa kecil orang tua, isolasi sosial, masalah rumah tangga, serta masalah obat-obatan terlarang dan alkohol. Ada juga orang tua yang tidak menyukai peran sebagai orang tua sehingga terlibat pertentangan dengan pasangan dan tanpa menyadari bayi atau anak menjadi sasaran amarah dan kebencian. Ada beberapa penyiksaan terhadap anak dapat digolongkan menjadi: yang pertama, penyiksaan fisik. Kekerasan jenis ini terjadi pada saat anak menerima pukulan dari orang tua. Kemudian, penyiksaan emosi. Penyiksaan emosi, semua tindakan merendahkan atau meremehkan anak. Selanjutnya, konsep diri anak terganggu, merasa tidak berharga untuk dicintai dan dikasihi. Pelecehan seksual. Kekerasan ini terjadi jika ada aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak. Pelecehan seksual pada anak di mana anak terlibat dalam aktivitas sosial. Anak sama sekali tidak menyadari dan tidak mampu mengkomunikasikannya atau bahkan tidak tahu apa arti tindakan yang diterimanya. Kemudian ada beberapa pengabaian yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, yaitu pengabaian secara fisik, misalnya keterlambatan mencari bantuan medis, pengawasan yang kurang memadai, serta tidak tersedianya kebutuhan akan rasa aman dalam keluarga. Kemudian pengabaian secara emosi dapat terjadi misalnya ketika orang tua tidak menyadari kehadiran anak ketika sedang bertengkar. Pembedaan perlakuan dan kasih sayang orang tua terhadap anak-anaknya. Pengabaian fasilitas medis. Orang tua tidak menyediakan layanan medis untuk anak meskipun secara finansial memadai. Kemudian pengabaian pendidikan. Orang tua sama sekali tidak memberikan fasilitas pendidikan yang sesuai dengan bakat dan kemampuan anak. Selanjutnya, memperkerjakan anak di bawah umur. Hal ini tentu saja melanggar hak anak untuk memperoleh pendidikan, dapat membahayakan kesehatan, serta melanggar hak mereka sebagai manusia. Anak yang dicurigai telah mengalami penyiksaan fisik perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Untuk mencegah dan menghentikan kekerasan pada anak dibutuhkan beberapa pendekatan, yaitu antara lain pendekatan individu. Pendekatan individu dapat dilakukan dengan cara menambah pemahaman agama. Karena tentunya bila seseorang itu mempunyai pemahaman ilmu agama yang lebih, tentu dia akan lebih sabar, lebih tabah menghadapi situasi dan kondisi yang terjadi pada kehidupannya, pada rumah tangganya. Kemudian pendekatan sosial, yaitu meliputi pendekatan partisipatif masyarakat dalam melaporkan dan waspada setiap tindakan kejahatan, terutama human trafficking. Dengan pendampingan dan pendekatan dapat mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Sebelum kekerasan terjadi, orang tua harus memiliki pendekatan dengan anak sehingga bila ada masalah, ia akan bercerita apapun kepada orang tuanya. Suasana yang nyaman dan penuh pengertian akan membuat anak dapat berbicara. Perlakuan anak dengan
Perlakukan anak dengan sabar, penuh keramahan, sopan santun, dan penuh dengan pengampunan. Dan ketika anak berbuat baik, jangan segan untuk memuji. Kemudian pendekatan secara medis, yaitu untuk memberikan layanan dan perawatan baik secara fisik atau kejiwaan. Juga memberikan penyuluhan terhadap orang tua bagaimana mengasuh anak dengan baik dan benar. Kemudian pendekatan hukum, yang bertanggung jawab masalah ini adalah pemerintah untuk selalu mencari dan menanggapi secara sigap setiap laporan atau penentuan kasus kekerasan dan kejahatan dan menghukumnya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dampak dari anak yang mengalami kekerasan tentu saja akan mengalami trauma yang sangat besar. Nah, trauma ini akan mengakibatkan anak mengalami gangguan secara fisik maupun mental. Berbagai jenis macam masalah yang fisik yang terjadi pada anak yang mengalami trauma ini seperti mengalami diabetes, asma, jantung, dan lain sebagainya. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi anak yang mengalami trauma terhadap kekerasan ini. Yang pertama, mungkin bisa melakukan konseling. Anak diajak untuk melakukan konseling dengan psikolog agar dia dapat mencurahkan isi hatinya, dapat mengeluarkan apa yang ada di hatinya, biar anak itu plong, lega, dan dia merasa tenang, nyaman, tidak ada beban yang disimpannya. Kemudian kita dapat mengajak anak untuk melakukan relaksasi terhadap anak, mengajaknya bermain atau mengajak anak ke taman agar anak itu merasa nyaman, bahagia. Kemudian kita harus melaporkan tindak kekerasan yang ada di sekitar kita, terutama kekerasan terhadap anak.